saudara yang budiman, kembali lagi dengan saya Danispa Sairunisa pada vlog pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini saya akan mengajak kalian semua membahas mengenai peran Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bagaimana sih sejarah dari revolusi industri 4.0 itu? Yuk simak langsung dari teman saya yang bernama Nurmalasal Akbar. Halo. Pertama-tama kita makasih dulu ya kepada Ais yang telah mempersilahkan kita buat ngomong, dan kita bakal menyampaikan beberapa materi. Perkenalan aja dulu deh. Ayo biar makin akrab lah ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Nurmalasal Akbar Sutaria. Dan aku Jidan Pratama. Di sini kita bakal ngejelasin tentang sejarah dari revolusi industri dan dampak dari revolusi industri itu sendiri ya. Iya, betul banget. Sejarah akan dijelaskan oleh Nurmalasal Akbar dan dampaknya akan oleh saya. Check it out. Jadi yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Pada tahun 1800-an, pada masa ini mulai ditemukan mesin uap oleh James Watt. Kenapa sih mesin uap itu begitu penting ditemukan pada tahun ini? Karena sebelumnya produksi dalam mengelola barang menggunakan tenaga alam seperti tenaga angin, air, lalu tenaga manusia, dan tenaga hewan. Setelah ditemukannya mesin uap, mulai tergantikan oleh tenaga mesin. Jadi bisa dibilang tenaga mesin uap ini sangat membantu proses produksi pada kala itu. Nah, revolusi yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Pada masa ini, mulai terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, pada revolusi ini juga mulai ditemukan ban berjalan dan tenaga listrik. Jadi, tenaga uap yang sudah ditemukan pada revolusi industri sebelumnya mulai digantikan dengan tenaga listrik. Karakteristik dari revolusi industri 2.0 ini bisa dibilang masyarakat yang sebelumnya bermata pencarian agraris berubah menjadi masyarakat industri seperti itu. Oke teman-teman, sekarang adalah revolusi industri 3.0. Nah, pada revolusi ini karakteristiknya mulai berganti dari abad industri menjadi abad informasi. Selain itu, pada revolusi ini juga mulai ditemukan komputer dan sistem robotik. Artinya, pada masa ini juga boleh dibilang bahwa posisi dan peran manusia mulai terancam nih, Jit. Karena peran manusia dalam proses produksi sudah tergantikan dengan sistem robot dan mesin. Nah, pada masa ini juga pengolahan data analog mulai berubah menjadi pengolahan data digital. Seperti misalnya merekam musik menggunakan CD yang sebelumnya menggunakan kaset, lalu memutar video juga yang sebelumnya menggunakan video player sudah menggunakan DVD, seperti itu. Nah, yang terakhir, pada revolusi 4.0 ini, semua penemuan dari revolusi sebelumnya mulai dikembangkan lagi menjadi lebih canggih gitu kira-kira. Nah, lantas apa sih karakteristik dari revolusi 4.0? Yaitu mulai dikembangkannya internet. Jadi masyarakat lebih mudah dalam mengakses dunia luas. Lalu yang kedua adalah mulai berkembangnya 1001 cara dalam mengelola informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, dari karakteristik yang kedua ini mulai ditemukannya juga cloud computing dan machine learning, seperti itu. Penjelasan tentang sejarah revolusi industri. Untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan ke Danis Pasha. Mantap sekali penjelasan dari Nurmalasal Akbar mengenai sejarah revolusi industri 4.0. Di setiap revolusi pasti dong ada dampaknya. Lalu apa sih dampak revolusi industri 4.0? Yuk simak video teman saya Jidan Pratama. Oke, makasih kepada Ais yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Tadi juga udah dijelasin oleh Abai tentang sejarah revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Dan tentunya revolusi industri yang ke 4.0 ini ada dampaknya dong untuk kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Dan dampaknya itu, era revolusi industri 4.0 ini secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi dan beraktivitas manusia di berbagai bidang. Tak hanya pada skup ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga pada ekonomi, politik, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat. Implikasi perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, para politisi juga sekarang lebih cenderung menggunakan media sosial semacam Twitter dan Instagram yang memiliki daya jangkau lebih luas untuk menyapa konstituennya. Masyarakat juga lebih mudah mengakses beragam informasi seperti yang tadi Abai bilang, hanya dengan melalui telepon genggam. Tapi meskipun mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan sehari-hari, revolusi industri 4.0 ini memberikan dampak yang negatif juga, semisal meningkatnya jumlah pengangguran,
bahkan kriminalitas, serta melemahnya sektor industri kecil dan industri rumahan. Penggunaan media sosial secara masif dan intens dalam berinteraksi secara perlahan telah mengikis sikap guyup masyarakat. Juga tingginya aksesibilitas terhadap informasi namun tanpa filter yang kuat menimbulkan kerentanan sosial akibat maraknya hoaks dan ujaran kebencian gitu. Jadi begitu banyak ancaman dan tantangan kebangsaan yang muncul karena emang pengaruh masifnya arus globalisasi yang menerjang tanpa pandang bulu ini, diperlukan sebuah dinding untuk menjaga karakter dan integritas bangsa kita. Maka disinilah peran Pancasila ada. Itu dia penjelasan dari Jidan mengenai dampak revolusi industri 4.0. Nah teman-teman, ternyata revolusi industri 4.0 itu memiliki dampak yang negatif ya. Nah, kita pasti perlu solusi dong. Disinilah Pancasila berperan aktif. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Banyak orang lupa. Ada sisi lain yang lebih penting untuk dimiliki, yaitu karakter dan integritas. Karakter dimaknai sebagai budi pekerti yang tumbuh dan tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan pola kerja seseorang yang akan membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan integritas merupakan salah satu atribut kunci yang harus dimiliki seseorang. Di saat persaingan global yang sangat ketat dengan berbagai negara di dunia yang hanya melihat dari sisi penguasaan teknologi, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Adapun langkah dalam menerapkan Pancasila sebagai sebuah solusi dari permasalahan tersebut diantaranya. Pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang asing atau absurd untuk dipahami. Kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Khusus untuk poin ini, upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam revolusi 4.0 seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seyogyanya bersikap bijak dalam menilai revolusi 4.0. Di satu sisi menyaring dampak negatifnya melalui Pancasila, di sisi lain menggunakan kelebihannya untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat. Penggunaan Pancasila sebagai sarana penyaring dan panduan gerak langkah ke depan menjadi penting dan relevan. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten, muatan positif dalam revolusi industri 4.0 dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan muatan negatifnya dapat direduksi agar tidak berdampak buruk terhadap ketahanan dan pembangunan nasional. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional, sumber daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Seru ya teman-teman videonya. Kita jadi mengetahui peran Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu.